Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajab Ibnu Mardawai, dan mengeluarkan siapa Ibnu Mardawai, an Ibni Mas'udin, dari Ibni Mas'ud, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, inna fil jannati, sesungguhnya ialah di dalam surga, inna fil jannati, sesungguhnya ialah di dalam surga, toiron, adapun burung, terdapat burung, ya, bukan kok semua burung seperti itu, terdapat seekor burung, lahu, yang ialah bagi seekor burung itu, sab'una al-farishatin, 70.000 bulu. Risah itu bulu. Sab'una al-farishatin, adapun 70.000 bulu. Faida wudi al-khiwano, maka apabila telah diletakkan al-khiwano, apa, meja makan. Faida wudi, maka apabila telah diletakkan al-khiwano, apa, meja makan, Qudamah waliillah, di hadapannya kekasih Allah, Qudamah waliillah, di hadapannya kekasih Allah, Ja'ah, maka datang at-tairu, apa, burung. Ja'ah, maka datang at-tairu, apa, burung. Fasaqata, maka jatuh, apa, burung, alaihi, atas meja. Fasaqata, maka jatuh apa burung, alaihi, atas meja makan. Fantaqada, maka fantafado, fa, ya, betul. Maka itu loh, burung kan biasa mengibas-ngibaskan bulunya dulu, apa namanya? Hah? Ya, mengibas-ngibaskan bulunya. Ya, kalau burung kan suka, ya, karena burung kan nggak mandi. Terus ayam mereka suka gini-gini itu loh, anunya, bulunya, apa? Supaya kotorannya lepas itu biasanya, ya. Kan begitu. Burung juga begitu. Mengibas nih. Nah, kalau kamu habis mandi itu loh, kalau nggak pakai anduk kan gini kan, biar airnya paham apa itu, ya? Pokoknya itu maksudnya. Fakharaja, maka keluar. Fakharaja, maka keluar. Fakharaja, maka keluar. Min kulli risatin, dari setiap helai bulu. Min kulli risatin, dari setiap helai bulu. Mana gendut ini? Enggak ngaji gendut. Apa? Hah? Sakit sungguhan apa pura-pura? Elang barang mana elang? Asal. Fa kharaja, maka keluar, min kulli risatin, dari setiap helai bulu. Launun, apa, warna. Launun, apa, warna. Aladzu minasyuhdi, yang lebih lezat. Lezat itu bahasa Arab, ladid, ya, ladid, ladzah itu bahasa Arab, lezat bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya hampir sama, lazy. Jadi bahasa itu, ya, ada yang satu akar. Jawa, Arab, Indonesia, Inggris, ya. Seperti gula itu bahasa Arabnya sukar, bahasa Inggrisnya sugar. Itu sama. Jadi bahasa itu ada yang bahasa Indo. Ya. Aladzu, yang lebih lezat, minasyuhdi, dari madu. Dari madu. Ya. Lebih lezat dari madu, wa alyanu, dan lebih
lembut. Walyanu dan lebih lunak. Nanti lunak itu bahasa Arab. Lain itu lunak. Alyan lebih minaz zabadi dari buih. Tahu buih kamu? Ya, buih. Kalau di air putih-putih itu buih, ya. Di atas air kalau ada putih-putih namanya buih. Seperti kalau kamu nyuci ada sabun, setelah itu ada busa. Nah, seperti itu loh, seperti busa. Lebih lembut minaz zabadi dari buih atau busa. Wa ahla dan lebih manis. Wa ahla dan lebih manis minal asal dari madu. Minal asali dari madu. Tsumma yatiru kemudian terbang apa burung. Tsumma yatiru kemudian terbang apa burung. Ya, sudah itu terbang. Jadi dia jatuh mengibas-ibaskan sayapnya, mengibas-ibaskan Nah, dari situ jatuh ya makanan yang lebih lezat dari madu. Wa akhraja dan mengeluarkan ini kehidupan surga, ya. Surga itu kayak gitu. Ini diterangkan supaya kamu ini ingin masuk surga. Bukan apa? Supaya kamu ini ingin masuk surga. Karena kamu ini pikirannya kan ingin senang. Nah, senang yang hakiki itu di surga. Di dunia ini jangan cari kesenangan terus. Kalau tidak halal kamu malah jadi masuk neraka. Akhirnya kesenangan dunia gak dapat, kesenangan akhirat gak dapat. Maka kamu namanya ciloko, mencit. Ya, ciloko, mencit. Nah, kesenangan yang abadi, yang hakiki itu di akhirat. Ya. Gitu. Nah, peradaban barat gak percaya kepada itu. Karena peradaban barat itu materialis. Maka gak usah ikut-ikutan barat. Ya, barat ini gak usah diikuti karena itu akan menyesatkan. Ya. Cuma susah angel dikandani orang karena barat sudah berkuasa dan sedunia ini pikiran orang sudah dipengaruhi oleh itu. Nah, maka termasuk saya ngandani kamu ini sulit angel. Kamu ini sudah tergoda oleh pemandangan barat ini, pikiran barat. Susah angel. Kenapa? Karena orang sedunia sudah hipnotis oleh keindahan dunia yang dipropagandakan oleh orang barat. Gitu loh. Jadi orang sudah melihat nggak penting benar salah, nggak penting halal haram, yang penting itu bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia. Gitu ya. Nah, ini sudah menjangkit hampir semua orang. Terjangkiti oleh itu. Menganggap keenakan itu dari sisi materialnya. Ngerti kan? Dari sisi materi. Itu orang kalau pergi ke pajangan itu. Karena jalannya kayak itu. Hampir semua. Ini jalannya ini di aspal, di konblok. Itu orang karena material. Menganggap bahwa jalan yang rusak tanah itu lebih buruk dibanding jalan yang cor, blok atau as. Nah, itu kan penilaian material namanya. Paham? Padahal bagi saya enggak, justru itu yang lebih baik. Itu kan jalan yang alami. Sementara kalau buatan manusia ini. Iya kalau halal. Gitu ya. Kalau enggak halal ya apa juga. Nah, gitu loh. Tapi orang sudah terbawa. Ya. Kamu akan melihat pondok yang bagus itu kalau gedungnya bagus, bertingkat, nggak peduli kiainya itu alim apa enggak, kiainya berilmu apa enggak, nggak peduli orang sekarang. Sing penting pondok itu fasilitasnya, makannya berapa kali, terus makannya lauknya apa, terus kasurnya ada enggak. Terus ada fasilitas anunya enggak. Nah gitu.
Nggak peduli kiainya itu alim apa enggak, kan nggak peduli orang kiainya itu muridnya siapa, nggak peduli. Oh, ada orang hanya hasil apa? Hasil copy paste sana sini, pinter ngecopos, oh ini, nah itu nggak dilihat. Keilmuan itu harus bersanad, ya, bersanad. Nah itu, nah orang sekarang nggak peduli, yang penting fasilitas. Nah, gitu, ini namanya terbawa oleh materialisme. Mesti begitu, kamu nggak usah tinggal oh iya yang begitu. Mesti nanti orang tuamu itu pengaruh, oh sana itu ada ininya. Nah, padahal orang mondok itu yang penting tuh kiainya itu satu berilmu apa enggak. Tuh yang kedua mengamalkan ilmunya atau tidak. Tuh dia dapat ilmu tuh dari mana? Gitu loh. Itu paling penting. Karena ini urusannya sampai akhirat, bukan urusan dunia tok. Gitu ya. Jalurnya ini kemana? Nah itu loh. Itu penting itu kalau orang tidak materialis. Nah tapi kalau orang materialis enggak, melihat pondok itu yang fasilitasnya wah bagus ini. Nah itu loh. Wah, fasilitasnya makan 3 kali. Kalau pagi kasih minum susu. Wah kasurnya bagus. Nah gitu. Enggak peduli, maka sekarang siapapun bisa bikin pondok. Asalkan punya uang. Nah itu ya. Karena orang sudah gak mempedulikan. Orang gak tahu agama sekarang bisa bikin pondok. Nah, itu ya. Bisa bikin pondok. Meskipun gak tahu agama. Yang penting punya beli tanah yang lebar. Bangunlah gedung yang megah. Meskipun dia ya gak pernah mondok, bisa bikin pondok. Gitu. Meskipun gak alim. Sekarang banyak pondok pesantren yang kiainya tuh gak bisa baca kitab. Nah itu orang bisa mau. Gitu ya. Padahal kan, nah ini materialisme namanya. Karena orang sudah melihat materinya. Gitu. Paham nggak kamu? Ya ini sulit. Ini melawan ini seperti melawan arus yang sangat besar. Gitu ya. Maka ya tinggal orang sekarang mau mengikuti arus materialisme itu atau mau berpegang pada agamanya. Nah itu. Kamu sekarang kalau lihat masjid yang bagus, masjid yang megah bagi kamu. Bagi mayoritas, masjid bagus. Padahal masjid yang bagus itu yang apa? Masjid yang dibangun dari uang yang halal. Ya. Masjid itu seperti Taj Mahal. Kalau perlu seperti Masjid Nabawi, gitu ya. Tapi uang hasil korupsi untuk apa? Koruptor. Uangnya daripada ditangkap KPK, bawa ke masjid. Nah, itu. Untuk apa? Nah orang sekarang enggak penting itu. Yang penting bisa bangun masjid Nah orang sekarang begitu. Masjid yang bagus itu adalah masjid yang dibangun dari uang yang meskipun sederhana. Gitu ya. Sama pondok juga begitu, ya. Pondok yang bagus itu pondok yang dibangun dari uang yang halal, meskipun gubuk, daripada megah tapi tidak halal. Ini kalau orang pandangannya agama. Ya, tapi kalau pandangannya materialisme, yang bagus itu yang apa? Yang megah. Nah, tinggal kamu mau ikut yang mana. Nah, gitu loh ya. Tinggal manusia. Nah, tapi arusnya seperti itu. Jadi kamu jangan kepincut. Masjid ini bagus. Nah, bentar dulu ini yang bangun siapa? Gitu loh ya. Ini uangnya dari mana? Nah, baru. Nah, itu. Maka kenapa banyak orang sholat tidak khusyuk? Nah itu ya, banyak orang sholat tapi gak khusyuk karena materialisme tadi. Di Aceh waktu tsunami, gitu ya. Ada sebuah daerah, semua rumah hancur, ya, semua habis bangunan dibawa oleh air tsunami. Terus ada satu bangunan masjid tidak apa-apa, utuh. Terus teman saya kiai itu ke sana waktu itu bawa bantuan. Terus akhirnya dia cari informasi, ini kok bisa begini masjid ini, sejarahnya bagaimana. Ternyata setelah ditelusuri sejarahnya, masjid ini
dibangun dari uang halal. Nah, gitu loh. Sepeser pun tidak ada yang bantuan dari pemerintah. Jadi betul-betul dibangun oleh masyarakat dengan uang yang halal. Nah, gitu. Gitu. Itu ya. Maka jangan terbawa ya. Meskipun ini berat ya. Apa ini? Bikin pondok yang eco green, sebutan untuk bangunan alami di Eropa. Oh ya. Oh ini Mbak Anu nih, Mbak Erika yang di Belanda ini. Ya, pokoknya yang penting halal, Mbak. Nah, halal dan tidak merusak alam, gitu, Mbak, ya. Wa akhraja, dan mengeluarkan. Siapa itu? Enggak kelihatan saya. Henat, ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati, sesungguhnya ialah di dalam surga. Inna fil jannati, sesungguhnya ialah di dalam surga. La tayran, niscaya terdapat seekor burung. La tayran, niscaya terdapat seekor burung, fihi, yang ialah pada burung. Sab'una alfari isatin, adapun 70.000 bulu. Ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Cuma di kamera terlihat tangan kiri. 70.000 Terus apa itu? Fayaji, maka datang apa burung? Fayaji, maka datang apa burung? Fayaqa'u, maka jatuh apa burung? Ala sohfatir rajuli, atas piringnya seorang ahli surga besok. Jadi kalau orangnya pingin burung, maka burung itu datang. Langsung jatuh ke piringnya min ahlil jannati, dari penduduk surga. Ya. Min ahlil jannati, dari penduduk surga. Penduduk surga. Ya. Sekarang orang kepingin belum tentu tercapai. Ya. Belum tentu. Enggak tercapainya itu orang kepingin sekarang bisa karena agak punya uang. Ada lagi orang sekarang kepingin punya uang tapi gak diperbolehkan oleh dokter, maka juga tidak makan. Seperti orang punya uang tapi terkena darah tinggi, kepingin makan sate, tapi dokter bilang jangan, nanti kalau makan sate stroke. Akhirnya kepingin tok. Akhirnya dia makan di samping warung sate. Terus itu ampuni sate sambil makan, padahal yang dimakan nasi. Itu. Jadi orang nggak tercapai bisa karena nggak punya uang, bisa juga karena dilarang oleh larangan dokter ini lebih mandi dari larangan Allah Taala, ya. Ya. Jadi orang dikandani oleh Allah jangan makan daging babi, wah masih segala macam. Tapi kalau sudah dokter yang bilang kamu ya, kalau kamu makan sate kambing, maka kamu akan stroke karena darahmu sudah sekian. Nah, wes nggak makan itu. Kolesterol. Min ahlil, tapi besok kalau masuk surga apa yang diinginkan itu tercapai, ya. Itulah. Jadi kalau di surga apapun yang kamu inginkan akan tercapai, akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka berusahalah masuk surga. Min ahlil jannati, dari penduduk surga, summa yamfaddu, kemudian mengibas-ngibaskan apa burung, ya, ngibaskan bulunya. Kamu pernah lihat burung merak, ya, yang bulunya indah, banyak jenisnya merak itu, indah.
Fa yakhruju maka keluar min kulli risatin dari setiap bulu, min kulli risatin dari setiap bulu launun abyadu, apa warna abyadu yang lebih putih minas salji dari es. Makanan yang lebih putih dari es. Putih tenan. Dari salju loh, salju. Bukan es buatan manusia, itu salju. Kalau es terkadang airnya keruh, esnya juga keruh. Iya. Iya. Kalau salju itu putih. Seputih-putihnya. Ini gelasnya yang nyuci sabunnya agak bersih ini. Udah bau sabun. Rasa ini namanya minum air rasa sabun. Ini yang nyuci obat ini. Aduh. Summa yang fadu kemudian mengebas-ngebaskan fayakhruju maka keluar dari setiap bulu launun abyadu minas salji, apa warna yang lebih putih dari sal, wa alyanu minaz zabadi, dan lebih lunak, wa alyanu dan lebih lunak minas zabadi dari apa? Buih. Ya. Seperti buih. Jadi kalau ada air terkena ombak, mesti di atasnya ada buih. Jadi kalau bergelombang maka ada buihnya. Itu sangat lunak buih itu. Ya. Wa a'dzabu dan lebih lezat. Wa a'dzabu dan lebih lezat minas syuhdi dari madu. Lebih lezat. Laisa fihi tidak ada fi ialah di dalamnya. Ambilkan itu Han. Ayat di dalam Han. Laisa yang tidak ada fi'ila di dalamnya launu apa itu? Launun adapun warna. Launun adapun warna yusbihu yang menyerupai. Launun adapun warna yusbihu yang menyerupai sahibahu kepada pemiliknya. Maksudnya pemiliknya itu ya burungnya. Ya. Tidak menyerupai warna burungnya, tapi warnanya lebih putih. Dari sal, summa yatiru kemudian terbang apa burung? Summa yatiru kemudian terbang apa burung? Summa yatiru kemudian terbang apa burung? Fayadhabu maka pergi. Jadi dia tidak mati. Jadi dia hanya mengeluarkan makanan seperti yang digambarkan tadi. Ya. Nah, itu ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini menjelaskan apa? Sebelumnya itu apa? Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thallatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqiin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa barik wa ka'sin min ma'in la yusaddiquna anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa lahmi tayrin dan daging burung mimma dari sesuatu yastahuna yang mereka inginkan. Nah, daging burung sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, kalau di dunia kamu kan jarang makan daging burung, ya. Nah, malah yang sering kamu makan daging ayam lehor. Nah, di mana-mana chicken lehor. Nah, ya, mahal burung ini, ya, mahal. Merpati, nah itu merpati sudah lumayan, nah, tapi yang asli kalau merpati yang diobat ya juga sama saja. Nah itu mahal dan enak ya. Makanya kamu kalau ingin laris besok ingin jualan sate, ya buka sate merpati, nah, itu mesti laris, top itu. Saya sepanjang perjalanan baru menemukan sate merpati di Asem Bagus itu Bondo, dan laris itu, laris. Jadi merpati di sate. Jadi
satu merpati itu harganya 30.000. Nah, itu laris itu ya. Merpati di sate, karyawannya harus ada bagian motong, langsung bagian apa, merontokkan bulunya itu, nyabuti bulunya, setelah itu baru dipotong-potong, terus sate, tapi cepat karena bagian motongnya sendiri. Jadi kalau ada orang beli baru dipotong itu, ya. Bukan kok bawa merpati mati ke warungnya dia. Merpati hidup. Itu baru ada, dan itu baru dia sembagus, itu belum jumpa tempat lain saya. Nah, di surga kamu walahmi tayrim mimma yastahun, dan daging burung dari yang mereka inginkan. Jadi kamu ingin makan burung yang kayak apapun, Allah kasih. Gitu. Itu di surga. Tapi ini kenikmatan kecil ya. Ini kan kalau orang-orang yang kelas rendah yang diinginkan malah hanya makanan. Ini kayak Wawan apa ini yang dipikir mau mangan terus. Maka oleh Allah Ta'ala sengaja. Kemarin ada yang protes di sini. Kenapa yang diceritakan surga kok masalah makanan? Ya rata-rata manusia itu yang dirembuk masalah panganan kok. Ya apa enggak? Ini Allah Ta'ala berfirman begini. Ini dalam rangka menjawab, merespon umumnya manusia. Umumnya manusia itu yang disenangi panganan. Jadi yang dipikir terus namun mangan. Itu yang dipikir terus. Ya apa enggak? Nah kalau orang sudah kelas tinggi Wan, enggak mikir panganan Wan, yang dipikir Wan. Ya. Ini orang-orang kelas rendah yang begini nih Wan. Ya. Jadi yang kalau orang kelas rendah yang selalu yang dipikir urusan weteng. Itu kelas rendah. Nah kalau orang kelas tinggi, ya, yang dipikir itu sesuatu yang sifatnya rohania. Maka orang kalau kelas rendah tadi materialisme, mesti Kalau orang kelasnya tinggi itu spiritualisme, mesti yang dipikir halal. Nah itu loh ya, yang dipikir kebaikan. Maka tadi saya katakan, kalau orang mondok, kalau umumnya orang itu mencari yang fasilitas, itu materialisme. Paham? Tapi kalau orang yang sudah kelasnya tinggi, Wan, orang mencari guru itu mencari orang yang betul-betul berilmu. Kalau perlu wali. Oh, itu loh, yang dicari itu wali. Itu orang yang sudah kelasnya tinggi. Seperti saya itu sudah gak tertarik, Wan. Mana ada fotonya pejabat di sini? Gak ada. Karena bagi saya jabatan, materi itu satu yang rendah. Paham? Nah, tapi kalau wali saya suka, gitu ya. Maka yang saya taruh fotonya wali. Kalau nggak wali saya taruh di sini, ya di mana-mana. Paham? Fotonya kiai malah oleh Firdaus dihilangkan. Firdaus yang jadi masalah ini. Ya. Itu paham? Ngerti Wan? Nah, kalau orang yang kelasnya rendah Wan, ya yang material. Wah ini apa kayak ngaku hebat ya? Enggak, ini hanya merangsang kamu, saya ini ben seleranya tinggi. Ini merangsang. Maaf yang mendengarkan lewat Facebook ini, saya hanya merangsang anak-anak ini supaya seleranya tidak tidak hanya panganan terus. Nah, itu yang dipikir. Tapi yang dipikir itu adalah kebaikan. Gitu loh ya. Maka saya wali itu ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur saya itu ketemu sama wali. Kenapa? Karena saya suka. Jadi saya itu gak bahagia hidup itu ya, kecuali kalau ketemu waliullah. Nah, itu kebahagiaan. Gitu. Kalau hanya ketemu pejabat, ketemu siapa, bagi saya gak ada bahagianya. Malah panas. Panas. Gitu ya. Tapi kalau waliullah, nah ini baru saya suka. Gitu ya. Nah, di surga juga karena manusia itu rata-rata itu seperti itu umumnya orang, maka Allah cerita masalah panganan. Paham? Padahal itu bukan, ya gak apa-apa, memang manusia inginnya seperti itu. Oh ya tak kasih kamu. Itu Allah Ta'ala.
Wa fakihatin katsiratin la maktu wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan akan saya kasih buah apa yang mereka inginkan. Walahmi thairim mimma yashtahun. Kamu tak kasih besok di surga. Nah, itu. Karena orang senangnya gitu. Kalau orang-orang yang kelasnya tinggi, Wan, di surga itu hanya ingin ketemu Nabi Muhammad. Nah, itu ya. Wah, itu yang dirindukan. Bukan rindu malah hanya ingin mangan terus, Wan. Ya Allah, mudah-mudahan saya kumpul sama Nabi Muhammad besok. Nah, gitu yang diinginkan. Paham? Bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Nah, itu. Betapa bahagianya. Ya apa enggak? Bertemu Nabi Muhammad. Itu yang dipikirkan. Apa gak makan? Ya kalau ketemu Nabi Muhammad ya mesti makan. Masa ketemu Nabi Muhammad gak makan? Nah, itu ya. Panganan lagi yang dipikir. Terus ketemu Nabi malah yang diingat malah panganan. Wah. Sama ada orang suwan waliullah malah yang diincang malah kok apa hidangannya kok ini bagus ini. Wah, ketemu wali kok malah hidangan yang dipikir. Ini namanya orang Abdul Butun. Abdun itu hamba, butun itu wat. Nah, jadi dia menjadi hambanya wat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walahmi thairim mimma yashtahun wa hurun inun kamsalil lu'lu'il maknun. Wa hurun inun dan bidadari inun yang matanya mencorong. Yang matanya itu mencorong. Mencorong Tuhan tidak seperti orang tidur tapi juga bukan kok seperti orang belalak gitu, Pak. Kamsalil lu'lu'il maknun, seperti permata yang disimpan. Permata yang disimpan. Permata itu kalau yang mahal disimpan, Pak. Ya. Kalau yang ditaruh digeletak di pinggir-pinggir jalan itu yang murah, ya. Yang di pasar Paing, di pinggir jalan itu yang murah. Kalau yang mahal mesti disimpan. Maka kamu kalau mau beli permata ke orang yang jualan, jangan yang itu. Jangan yang digeletak itu, tanya, Pak. Punya yang enggak? Yang lebih bagus lagi deh. Wah, ada. Nah, nanti kan dikeluarkan. Ini. Nah, gitu. Sama kalau kamu beli celurit ke Madura juga begitu. Dan itu ada lapaknya, celurit banyak, celurit, pisau. Itu harganya hanya 5.000-an, 5.000, 10.000, 30.000 gitu. Kalau ingin yang bagus, Pak, ada yang bagus enggak? 4.000. Ada ini mau. Berapa ini, Pak? 500.000 ini. Gitu. Nah, gitu mesti disimpan, enggak akan ditaruh di lu. Nah, ka'amsalil lu'lu'il mak, seperti permata yang disimpan. Enggak mungkin permata kok ditaruh di mana? Di joglo sana, Wan. Permata itu mesti diwasi wadah yang bagus. Ditaruh di dalam lemari. Lemarinya dikunci. Dalam lemari ada kotak lagi. Dikunci, terus ditaruh dalam lemarinya taruh dalam kamarnya juga. Terus Wahabi ini. Pokoknya yang namanya barang berharga mesti disimpan. Nah, gitu. Maka kalau barang yang dibuka-buka diumbar-umbar itu barang murah. Gitu ya. Paham, Wan? Maka kamu untuk membedakan barang murah dan murahan, Wan, murahan dan enggak, lihat, Wan. Maka dalam Islam wanita itu wajib pakai jadi itu memuliakan wanita, bahwa wanita ini mahal. Nah, kalau wanita sudah diumbar-umbar ini namanya wanita murahan. Makanya perempuan dalam Islam harus pakai Kamu jangan ikut-ikutan orang mengici orang yang cadaran. Cadaran itu lebih mahal lagi itu. Pada perempuan yang pakai hanya Wawan bingung ini sakjane piye gitu. Nah, itulah mahal, Wan. Berarti itu mahal. Nah, ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seperti permata yang akhraja Sa'id bin Mansur, mengeluarkan siapa? Sa'id bin Mansur
wa Abd bin Humid dan Abd bin Humid, an Asim dari Asim bin siapa ini? Gak kelihatan. An Asim bin, apa itu hurufnya? Bin Bahdalah. Ya, bin Bahdalah ini. Qala berkata siapa Asim bin Bahdalah, Akro'ani, membacakan ini kepadaku Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? As-Silmi. As-Silmi. Ya. Wahurun inun, dan bidat dari ain, yakni maksudnya bil jarrih dengan jar, bukan wahurun ainun tapi wahurun ainun, ya, in, ainnya kasro. Jadi maka kamu baca apa, termasuk baca istaddi itu loh, jangan keliru. Yuhda apa? Bukan, sebelumnya ada hurun in juga. Apa itu di situ? Jangan ain ya, in. Wahurun inun, ainnya kasro. Wa akhraja Abd bin Humaid, dan mengeluarkan siapa Abd bin Humaid, an Asim dari Asim, annahu sungguhnya Asim qara'a, membaca wahurun inun birraf'i, dengan rafa, fihima dalam keduanya, hurun run inun rafa, wa binunin dan dengan nun, wa yunawwanu dan ditanwinkan, wa yunawwanu dan ditanwinkan, hurun inun. Wa akhraj Ibnu Abi Saibah, dan mengeluarkan siapa Abi Saibah an Mujahid dari Mujahid fi qouli, dalam firman Allah Ta'ala, wahirun ainun qala yuharu fihinnal basar. Yuhar kok dinamai hur, bidat dari itu dinamai hurun bidat dari ini dinamai hur, yuharu karena dibuat bingung, yuharu dibuat bingung, fihinna tentang mereka, al basar apa mata, saking cantiknya, saking cantiknya. Jadi sampai orang yang memandang bingung, saking cantiknya bidat tadi di surga. Jadi kamu kalau ingin punya istri paling cantik, Wan, kamu mati terus masuk surga, Wan. Jangan di dunia. Betul ya? Matilah terus usahakan masuk. Nah, baru kamu punya istri paling cantik. Nah, kalau di dunia ini gak ada. Wa akhraj Ibnul Munzir, dan mengeluarkan sampai Ibnul Munzir an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, kamsalil lu'lu'il maknun, seperti permata yang disimpan. Permata yang disimpan itu permata yang mahal, ya. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, alladzi fis sadaf, yang berada di dalam wadah seperti permata, yang ada di dalam wadah. Wadahnya saja lain kalau mahal, ya. Jadi kalau mahal, wadahnya saja lain, wajahnya wadahnya itu terbuat dari permata juga. Terus ada kuncinya. Alladzi fis sadab, yang berada dalam lam, apa itu? Apa itu? Iya. Alaihil aidi, lam yahur. Yang tidak menyentuh alaihi atasnya, al aidi apa, tangan. Jadi gak pernah disentuh oleh tangan. Ini ibarat, ya. Ibarat itu apa? Ilustrasi. Wa akhrajahan, betul. Ibnu Sari anid Dhahhak, dari Dhahhak,
Fi qaulihi kamsalil lu'lu'il maknun. Dalam firman Allah kamsalil qala al-lu'lu'ul idham. Permata yang besar. Permata yang besar alladzi qad ukinna yang sungguh disimpan. Alladzi qad ukinna yang sungguh disimpan. Min ayyamassahu syai'un, dari ayyamassah jangan sampai menyentuh hu kepada permata syai'un apa sesuatu saking berharganya ya. Min ayyamassah hukinna disimpan min dari ayyamassah menyentuh hu kepadanya syai'un apa sesuatu. Jangankan tangan yang menyentuh, sampai debu pun jangan sampai menyentuh, maka disimpan, ditaruh, dikasih anuan, masih dikasih kapas, terus ditaruh di dalam wadah. Nah, itu kalau permata berharga. Nah, bidadari di surga itu diumpamakan seperti itu. Diumpamakan seperti permata yang disimpan. Gitu loh. Kalau masuk surga, ya, seperti itu. Maka berusahalah kamu masuk surga. Berusaha, semua berusaha anak-anak, ya. Mudah-mudahan semua yang santri, semua yang mendengarkan, semuanya menjadi ahli surga. Ahli surga. Gitu loh ya. Gitu. Maka jangan beling-beling, ya. Farhan awalnya. Jangan beling-beling kamu. Ya. Kalau kamu hanya gak kebagian kenikmatan di dunia ini, gak apa-apa. Ya, kamu gak, saya hidup kok gak bisa makan di restoran yang mahal, gak apa-apa. Gitu. Saya hidup ya kok gak pernah sampai rekreasi ke Bali, kok gak rekreasi kemana? Itu orang yang koruptor banyak datang itu, di mana itu? Di sini itu seperti dulu koruptor pajak itu kemana ini? Mana di Cina itu loh, di Cina, di Taiwan itu loh, mana? Apa namanya? Adalah ini kalau yang Mbak Anu ini di Belanda ini kok Prancis itu ya, kok apa menara Opel Apple itu ya. Itu gak apa-apa, misalnya enggak itu gak apa-apa ya. Jadi kamu hanya tidak sampai ke tempat-tempat indah di dunia itu gak apa-apa, tapi jangan sampai tidak masuk surga. Itu loh, maksud saya seperti itu ya. Jadi kamu gak kesampaian makan di restoran paling mahal gak apa-apa. Kamu makan nasi garam gak apa-apa, tahu tempe gak apa-apa, tapi jangan sampai tidak masuk surga. Karena kalau sampai gak masuk surga, inilah orang ciloko ya. Maka jangan beling-beling. Oh, ini. Jadi orang yang baik. Wah, saya mau baik besok kalau sudah tua. Ya kalau kamu sampai tua, kalau enggak bagaimana? Gitu ya. Sekarang saya muda, foya-foya, senang-senang. Ya. Iya kalau sampai tua. Kalau ternyata enggak bagaimana? Itu loh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.